sekarang aku udah di Petopia, klinik langganan aku. Sekarang langsung aja kita tanya ke dokter Asih. Yuk masuk. Oke guys, jadi aku udah sampai di Petopia. Jadi langsung aja kita tanyain ke dokter Asih. Ini dia dokter Asihnya. Halo. Jadi sama dokter Asih ini aku mau nanyain gimana sih caranya ngerawat kitten rescue biar sebagus kucing ras. Jadi dok, aku mau nanyain gimana sih pertolongan pertama kalau kita nemuin kucing rescue di jalan? Apa aja sih kayak perawatan yang kita butuh buat ngerawat kucing itu? Nah, pertama kalau misalnya Syakira nemu kucing di jalan, nah kita lihat dulu tuh kondisinya, dia itu sakit atau enggak. Biasanya kan kalau kucing rescue kan biasanya banyak luka-luka ya, banyak luka-luka terus kurus banget gitu. Pertolongan pertama dibawa ke vet kalau dekat sama vetnya. Kalau misalnya udah malam, vetnya tutup, dibawa ke rumah dulu. Nah di rumah yang harus disiapin ada kandang, terus ada tempat makan. Nah nanti kandangnya dipisahin dulu sama yang kucingnya Syakira yang di rumah. Soalnya kan kalau kucing rescue itu mesti banyak bawa agen penyakit kan, nanti kucing rumah bisa ketularan kalau misalnya nggak dikandangin secara terpisah. Oke, pertanyaan kedua, gimana sih kita tahu kucing itu tuh kondisinya lagi sakit atau enggak? Nah, kalau kita lihat ya kucing sakit atau enggak, pasti jelas kelihatan ya. Kalau sakit itu biasanya lemas banget ya, lemas terus suka menyendiri gitu. Terus nanti rambut-rambutnya tuh berdiri kayak gitu, biasanya dia sakit atau kedinginan. Soalnya kan kalau rescue biasanya di luar nggak ada tempat berteduh dan sebagainya. Kalau dia sakit itu cenderung lebih aktif, lincah. Tapi pasti kalau kucing rescue itu dia membawa penyakit di dalam tubuhnya, salah satunya cacingan. Oke, ketiga, kapan sih kita harus bawa kucing rescue kita ke vet? Nah, kita lihat dulu tuh kondisinya kucing rescue-nya. Kalau misalnya dia lemas banget, berarti langsung harus segera dibawa ke vet. Kalau misalnya dia biasa aja, bisa ditunda besoknya dibawa ke vet untuk diperiksa. Kalau lemas kan kita harus periksa tuh dia kondisinya. Biasanya dia kurang minum, berarti kan kita harus masukin makanan seperti itu. Pertanyaan keempat, dok, berapa usia kitten yang pas untuk dikasih vaksin dan vitamin lain? Oh ya, nah kalau kita ngerescue kucing, itu kan kita nggak tahu ya usianya berapa. Biasanya usia pertama dikasih vaksin itu usia 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nah, tapi dengan syarat beratnya juga sudah 1 kilo. Kalau misalnya belum 1 kilo, kita belum bisa kasih vaksin. Terus syarat yang kedua, itu selain berat sama umurnya juga udah terpenuhi, kita harus kasih obat cacing dulu minimal 1 minggu sebelum divaksin. Jadi biar dia bebas dari cacing-cacing dulu, karena kan dia hidupnya di luar kan dulunya, nggak dipelihara, pasti makanannya juga nggak beres, kayak makanan di sampah dan sebagainya gitu. Jadi pertanyaan kelima, kapan waktu yang tepat untuk nge-grooming kitten rescue-nya? Nah, kalau kita nemuin kucing kitten yang terlalu kurus, itu jangan di-grooming dulu. Biasanya kita grooming kering, jadi cuma dilap pakai tisu basah gitu. Soalnya kalau langsung dimandiin, nanti dia cenderung kedinginan, nanti malah jadi sakit. Nah, biasanya yang udah mulai kita mandiin tuh kalau beratnya udah 10 kiloan, kayak gitu kita bisa untuk mandikan, karena kan dia udah mulai gendut ya. Kalau di bawah 1 kilo, dia dibilangnya sangat kurus, jadinya rawan banget buat dimandiin. Pertanyaan keenam, di Petopia, siapa yang paling banyak menangani kucing rescue? Kalau di Petopia semua dokternya menangani kucing rescue, jadi semuanya rata. Ada dokter Asih, saya, dokter Edwin, sama dokter Andi juga semuanya tangani kucing rescue. Kebetulan kalau di Petopia ini lagi banyak kucing rescue. Nah itu ada yang itu nih, rescue kita baru ketemu. Nah, terus yang ini yang gede banget itu lagi small, ini juga kucing rescue. Pelihara dulu sampai sehat, nanti kalau udah sehat baru kita carikan dokter gitu. Oke dok, ini pertanyaan
hiu yang kita adopt menjadi keren kayak kucing mas? Nah, tentunya harus dirawat. Nah, pertama itu harus obat cacing 3 bulan sekali. Kemudian harus rajin dimandikan juga. Biasanya kalau kucing 2 minggu sekali atau sebulan sekali tidak apa-apa dimandikan. Terus harus bebas dari kutu juga. Dia dirawat di rumah. Kandangnya harus selalu dibersihkan di rumah. Jadi biar dia nggak gampang sakit gitu kan. Terus dikasih makan yang bergizi, yang nutrisinya juga banyak. Gitu. Oke guys, jadi kita udah dapet tips biar kucing kita keren dan sehat dan bagaimana cara yang merawat kitten dan hiu. Terima kasih Dokter Asi. Oke guys, jadi kalau kalian yang tinggal di Dongan Tapan Bantul mau cari klinik hewan yang recommended, boleh di Petopia nih. Jadi kucing aku juga dirawatnya di sini